Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin berdesir, petir menyambar, seakan langit pun menolak kehadiran mereka. Namun 4 orang remaja, Andi, Rina, Bayu, dan Sinta, berani menantang cerita menyeramkan tentang sebuah rumah tua, rumah peninggalan Belanda yang sudah puluhan tahun ditinggalkan dan diyakini dihuni oleh arwah yang tak pernah bisa pergi. Malam itu, hujan turun deras. Andi dan 3 temannya tiba di sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Mereka datang karena tertantang oleh cerita warga. Siapapun yang bermalam di rumah itu takkan pernah keluar dengan selamat. Mereka menyalakan senter dan melangkah masuk. Bau anyir bercampur jamur langsung menyambut. Lantai kayu berderit setiap kali dipijak. Seakan ada sesuatu di bawah sana yang bergerak mengikuti langkah mereka. Ruang tamu dipenuhi perabot berdebu. Kursi goyang tua bergerak pelan meski tak ada angin. Di dinding tergantung potret keluarga Belanda dengan mata yang seakan mengikuti mereka. Salah satu teman Andi, Rina, merasa pundaknya ditepuk pelan. Tapi ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Mereka mencoba naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit keras. Setiap langkah terdengar seperti erangan. Senter. Andi menyorot ke atas. Di sana berdiri sosok anak kecil. Kulit pucat, rambut panjang menutupi wajahnya. Kepala menunduk. Mereka menahan napas. Namun ketika sampai di atas, sosok itu hilang. Yang tersisa hanya suara langkah kecil berlari. Dup, dup, dup di lorong yang gelap dan kosong. Sebuah pintu kamar terkunci rapat. Namun dari dalam terdengar bisikan lirih, "Pergi sebelum terlambat." Dengan nekat, Andi menendang pintu. Berakak, kamar itu terbuka. Di dalamnya ratusan boneka tua berbaris rapi di rak-rak. Wajah mereka pucat, matanya kosong, senyum tipis membeku. Tiba-tiba, salah satu boneka perlahan menoleh ke arah mereka. Mata kacanya memerah, bersinar, dan dari bibir kecil itu terdengar suara tawa anak kecil. Hihi, semua boneka mulai berguncang. Sebagian jatuh ke lantai, seolah hidup mengelilingi mereka. Ketakutan, mereka lari ke lorong panjang. Di ujung lorong berdiri sebuah cermin tinggi berbingkai emas. Retakan halus membuat bayangan mereka terlihat aneh. Saat mereka menatap lebih dekat, yang terlihat bukan diri mereka. Di dalam cermin, mereka tampak penuh luka, berlumuran darah. Wajah mereka hancur. Tangan mereka ditarik oleh sosak-sosak hitam dari balik refleksi. Rina menjerit. Tangannya benar-benar ditarik dari dalam cermin. Ia meronta, berusaha kabur. Namun bayangan di dalam kaca menariknya lebih kuat. Suara retakan kaca terdengar, seakan dunia lain siap terbuka. Dalam kepanikan, mereka menemukan pintu ke ruang bawah tanah. Tangga menurun tajam, bau busuk semakin pekat. Di sana ada meja operasi tua berkarat. Di sekelilingnya bercak darah kering, seakan seseorang pernah disiksa di tempat itu. Di sudut ruangan berdiri sosok tinggi tanpa wajah. Tubuhnya bergetar, kepalanya miring tak wajar. Setiap ia melangkah, lampu gantung tua berayun sendiri. Suara napasnya berat, memekakkan telinga. Sinta menutup mata.
berdoa keras. Tapi suara itu makin dekat. Dum, dum, dum. Langkahnya terdengar memenuhi ruang sempit itu. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah menutup keras. BRAKK. Mereka semua menjerit, terjebak tanpa jalan keluar. Teriakan mereka menggema. Namun, tak seorang pun mendengar di luar sana. Keesokan paginya, rumah itu tetap berdiri sunyi. Tak ada jejak siapapun. Hanya di jendela lantai 2. Terlihat samar, bayangan 4 orang menatap keluar dengan wajah kosong. Mereka sudah menjadi bagian dari rumah itu. Dan rumah tua itu masih menunggu korban berikutnya.